scroll TikTok. Nah iya, kita scroll TikTok aja 2 jam gak kerasa ya. Ini kalau bisa ya teman-teman jangan dijulitin deh. Berarti gak anti kritik gitu ya? Emang Betul. kayak siapa sih kalau anti kritik? Aduh. Hai, welcome to OTW Podcast. Obrolan tentang work. Edisi Budaya Kerja. Nah, hari ini tuh kita mau bahas topik yang pasti semua orang relate. Apa sih itu? Hari ini kita membahas tentang seputar dunia kerja, spesifiknya tentang budaya kerja. Betul banget, kita mau bahas soal budaya kerja nih teman-teman. Tapi budaya kerja bukan sembarang budaya kerja, tapi budaya kerja di berbagai negara. Berarti nanti kita diajak jalan-jalan nih ya. Betul banget. Oke, boleh. Tapi sebelum jalan-jalan kita kenalan dulu kali ya supaya lebih kenal nih. Boleh banget. Oke, Mungkin dari siapa dari aku kali ya. Boleh. Kenalkan, aku Christine. Aku Nazika. Aku baby. Dan aku Mazaya. Oke, karena kita udah kenalan, tanpa berlama-lama kita langsung aja gak sih? Boleh. Tapi sebelum lanjut lagi nih, kita ada satu hal penting yang perlu kita sampaikan ke teman-teman, yaitu tentang isu stres kerja nih. Nah, dari beberapa sumber yang aku baca juga, itu mengatakan kalau sebanyak 44% pekerja di seluruh dunia itu merasa dirinya mereka itu stres atau juga memiliki gangguan stres, yang dimana ini tuh data pada tahun 2023. Wow, berarti bisa dibilang hampir setengahnya ya. Bener banget. Terus ada juga laporan dari The Health and Safety Executive atau HSE tahun 2023 itu sebanyak 875.000 kasus stres, depresi, dan kecemasan yang dilaporkan serta terdapat 17,1 juta hari hilang akibat hal tersebut. Ternyata banyak banget ya teman-teman yang ngalamin stres kerja di tempat kerja gitu. Sebetulnya menurut beberapa jurnal nih, salah satu pemicu dari stres kerja itu adalah budaya kerja yang kurang baik loh. Oke, berarti nggak salah dong kita belajar bahas Betul. budaya kerja. Betul banget. Apalagi sekarang kita bahasnya tentang di beberapa negara loh. Iya, jadi kita Wow. sambil keliling-keliling Benar gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Siapa nih yang mau mulai duluan kira-kira? Mas Zaya dulu. Mas Zaya nih. mau. Oke, boleh. Karena aku yang pertama, aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke negeri tirai bambu. Pasti Cina nih. Iya, betul. Nah, sebenarnya kenapa Cina? Karena setelah aku baca-baca dan aku mencari tahu informasi, ada satu hal yang menurut aku kalian nih harus tahu. Atau mungkin ada yang udah tahu ya nggak apa-apa. Tapi ini kita sama-sama belajar ya jatuhnya. Nah, jadi di Cina ini yang aku temuin berdasarkan beberapa jurnal, ada yang namanya budaya 996. Apa tuh? Wow, jadi budaya 996 itu adalah kita berangkat jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, dan kerjanya itu 6 hari dalam seminggu. Wow. Liburnya sehari doang. Iya. Minggu doang gitu Iya. ya? Oh my Kebayang ya, berarti satu hari kerja 12 jam plus Sabtunya masuk. Nah, kan kita Sabtu Minggu itu harusnya weekend ya. Iya. Nah, sebenarnya budaya 99 ini tuh banyak diterapkan di perusahaan teknologi karena di Cina itu kan persaingannya ketat ya untuk perusahaan teknologi. Jadi mereka budaya 99 itu diterapkan supaya bisa bersaing di pasar. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita lihat aja nih, kita dengar sekilas itu kan pasti berat banget kan buat para pekerjanya. Nah, memang untuk budaya 99 ini tuh memberikan dampak negatif. Salah satunya bisa menyebabkan kematian pekerja di beberapa perusahaan, dan itu udah terjadi. Sebenarnya ada dampak positifnya nih. Dampak positifnya adalah gaji yang diberikan bisa dibilang sangat besar buat para pekerjanya. Gajinya besar, risiko besar Iya. juga. Iya, nah itu. Tapi kan tetap aja ya kalau misalkan uang sebanyak apapun nggak bisa membeli Bayar, kehidupan iya. gitu kan ya, apalagi taruhannya nyawa. Gitu. Nah, makanya di pemerintah Cina itu sudah memang mengeluarkan undang-undang bahwa jam kerja per harinya itu cuma 8 jam. 8 jam per Nah, hari. itu kan beda banget ya kalau yang tadi 99 itu 12 iya 12 jam gitu. Makanya emang dampaknya itu serius banget. Nah, bahkan dari salah satu narasumber yang aku baca juga di jurnal, itu dia cuma punya waktu 2 jam buat bersantai sebelum tidur. Iya, jadi kalau misalkan udah tidur kan besoknya dia harus berangkat kerja lagi. Nggak bisa scroll TikTok. Nah iya, kita scroll TikTok aja 2 jam gak kerasa ya. Dia benar-benar cuma punya waktu 2 jam sehari untuk istirahat atau untuk kayak mengerjakan aktivitas di luar pekerjaannya.
gitu. Nah makanya setelah aku baca juga di tahun 2019 itu muncul gerakan kayak pekerja itu protes karena budaya 996 ini yang akhirnya muncul nih di media sosial, sehingga pemerintah Cina itu sudah melarang keras budaya 996 ini diterapkan di perusahaan dan bisa dibilang udah ilegal lah. Iya sih, Gitu. kan kalau nggak digituin pasti banyak yang menerapkan juga demi gaji demi apa gitu ya. Itu kacau banget sih, serem banget. Iya, itu guys kalau dari negara Cina yang udah aku dapetin dari berbagai sumber. Oke, karena tadi dari Cina, sekarang aku lanjut ke negara sebelahnya nih, negara Jepang. Jepang. Siapa yang suka Jepang? Nih, Jepang ini kan terkenal banget ya sama etos kerja yang sangat gila-gilaan, sampai ada istilah yang namanya koroshi. Tahu nggak koroshi apa? Apa tuh? Jadi koroshi itu meninggal karena kebanyakan kerja. Kayak hampir sama kayak Cina ini ya. berarti ya. Iya, berarti mirip-mirip kan. Nah, salah satu yang paling terkenal itu ada konsep 5S. Jadi ini singkatan dari bahasa Jepang. Yang pertama itu seiri, yang kedua seiton, yang ketiga seiso, yang keempat seikatsu, sama shitsuke. Simpelnya ini cara orang Jepang buat bikin tempat kerja rapi, efisien, dan produktif. Mau dijelasin nggak nih 5S itu apa aja nih? Gas. Oke, yang pertama seiri. Seiri itu artinya sortir. Jadi barang-barang yang nggak penting disingkirkan biar kerjaan nggak ribet. Terus yang kedua ada seiton. Seitan di sini artinya bukan setan ya teman-teman, tapi penataan. Jadi semua barang ditaruh sesuai dengan tempatnya. Jadi kita nggak bakal ribet nih nyari barang-barang. Yang ketiga ada seiso, itu bersih-bersih. Jadi kita bersih-bersih meja, terus meja harus kinclong, jadi enak dilihatnya rapi. Nah, yang keempat ada seikatsu, yaitu standarisasi. Jadi nggak cuma sekali doang beres-beresnya, tapi dijadiin standar. Dan yang terakhir ada shitsuke alias disiplin. Ini yang buat bikin budaya kerja Jepang beda. Makanya mereka konsisten banget, jadi bukan sekedar teori, tapi dijadiin gaya hidup gitu. Wow. Tapi kalian tahu nggak sih di Jepang itu ada loh kayak dark side-nya. Mau tahu nggak? Apa tuh? Oke, yang pertama ada jam kerja. Orang Jepang tuh kan terkenal lembur ya. Bahkan tadi ada istilah kikoroshi. Nah, gila nggak sih? Kayak hidup mereka tuh cuma kerja pulang. Aduh. Work life balance-nya mana nih? Iya lagi. Aduh. Selain itu ada tekanan sosial. Jadi budaya malu untuk bilang enggak. Jadi orangnya enggak enak. Siapa nih yang kan? enak? Aduh, enggak ya, jangan ya. Terus ada budaya nomikai alias minum bareng. Jadi setelah kerja kan biasanya mereka kayak minum bareng. Nah, sebenarnya harusnya ini buat bonding tim, tetapi sekarang itu kayak jadi kewajiban. Kasian gak sih buat orang-orang yang gak suka minum? Jadi kayak terpaksa Iya, gitu. betul. Dan parahnya lagi, banyak pekerja yang enggan ambil cuti karena takut dianggap nggak loyal. Jadi hak liburnya kebuang sia-sia deh. Waduh. Jujur, sebenarnya udah tahu sih soal fun fact kalau orang-orang Jepang ini tuh sangat amat workaholic gitu ya. Iya, betul. Tapi baru tau banget sampai ada yang kayak maksa buat minum alkohol tertinggi Iya, sebenarnya kayak gitu. benar. Jujur baru tau banget sih ini Kayak iya, suatu fun Iya, fact insight baru Iya, ya. insight, benar. Next kali ya, next Oh, negara. boleh. Tadi Siapa kan yang- kita udah ke negara-negara di Asia ya. Yes. Mungkin aku agak melimpir sedikit ke Eropa. Jalan-jalan lagi kita. Oke, sebenarnya di Eropa ini dibilang mereka itu pasti kehidupannya itu yang kita tahu ini apa ya, mereka tuh kayak tenang, damai dan Gen-Z suka banget Waduh, kehidupan cocok orang-orang di banget. Eropa, pekerja-pekerja di Eropa. Di mana yang dari sumber-sumber yang aku baca, mereka tuh nerapin yang namanya work-life balance. Jadi mana mereka itu tahu nih seimbang antara waktu kerja mereka dengan waktu pribadi mereka. Contohnya itu di negara Jerman. Nah, mereka itu apa ya? Kalau bisa dibilang mereka tuh harus disiplin, masuknya tuh harus tepat waktu. Kayak mereka tuh kayak apa ya? Waktu adalah money gitu sih sebenarnya. Tapi kayak mereka tuh nggak ada toleransi kalau misalnya kita tuh telat gitu. Tapi itu bagusnya kita kan jadi disiplin gitu ya. Nah, terus habis itu mereka juga kalau misalnya pulang kerja, waktu kerjanya itu ya sesuai sama peraturan yang ada aja. Jadi kayak kalau bisa dibilang kayak tenggo gitu. Dan mereka tuh kayak baik-baik aja, nggak ada kayak julid-julitan karena emang mereka di sana tuh menerapin kalau emang waktunya kerja, waktunya pulang kayak gitu. Dan mereka di situ juga apa ya, kalau untuk hierarki mereka
itu mereka flat, jadi kayak sistem, nggak ada sistem hierarki gitu, kayak bos dianggap sama bawahan tuh ya udah kayak temenan aja gitu, dan mereka bisa menyuarakan apa yang mereka pikirkan gitu, nggak tanpa takut-takut gitu sih. Berarti nggak anti kritik gitu ya? Betul. Emang kayak siapa sih kalau anti Aduh. Tapi di sini menurut aku ya kontranya, karena mereka itu pekerjaannya tuh individual, jadi kayak nggak ada rasa kekeluargaannya lah mungkin ya, karena kayak udah pulang-pulang kerja gitu. Bener sih itu. Cuma ya kalau dari Eropa tuh emang sebenarnya yang kelihatan tuh banyak banget positifnya ya. Iya, Kita betul. suka ngeliat tuh positifnya aja gitu. Cuma nggak tahu kalau misalnya orang-orang Eropa tuh cukup individualis. Jadi kayak ini tuh pengetahuan baru banget. Iya, gitu. benar. Nah, next ya. Next Boleh aku. lanjut. Last but not least ya teman-teman, karena kita semua tadi udah across the world nih. Terakhir dari negara kita tercinta Indonesia. Udah lengkap nggak sih kalau kita nggak ngomongin soal budaya kerja di Indonesia? Pasti sebenarnya kita udah nggak asing juga sih sama budaya kerja di Indo ini, karena kan mungkin sebagian dari kita ada yang udah sering tahu, udah sering diceritain, atau bahkan udah ngerasain sendiri nih, walaupun kita belum, tapi Akan ya? Iya, akan. soon to be gitu ya. Nah, sebenarnya tadi ini udah di-mention juga nih sama Christine soal apa? Soal Tenggo, teman-teman. Pernah nggak sih lihat di TikTok gitu? Iya, pernah lewat. Iya, jadi ternyata si Tenggo ini kan adalah Teng langsung go. Jadi pas udah jam pulang, mereka langsung pulang tuh. Jadi pas udah jam 5 atau 16.58 mereka udah siap-siap. 17.00 langsung pulang gitu kan. Tapi ternyata si Tenggo-Tenggo ini ada pro dan kontranya. Apa tuh? Padahal kan kayak enak kan? Iya ya, kalau dari segi pekerjaannya enak ya. Kebanyakan Gen Z sih pro ya sama Iya, termasuk aku kayaknya. Aku juga. Karena kalau bagi yang pro ini, si Tenggo ini tuh nunjukin kalau mereka tuh bisa ngejaga work-life balance, lagi-lagi work-life balance. Iya, betul. Jadi kerjaan ya dikerjain di tempat kerja, di luar ya waktunya buat keluarga, buat istirahat, atau buat ngembangin diri mungkin gitu ya. Jadi mereka tuh bisa lebih sehat gitu secara mental, terus besoknya bisa lebih produktif lagi pas balik kerjanya. Jadi intinya ya jam kerja udah selesai ya udah gitu kan, pulang. Tapi di sisi lain ada juga yang kontra nih ternyata sama hal ini. Kenapa ya bisa kontra ya? Jadi ada anggapan kalau orang yang Tenggo itu kayak kurang effort gitu, effortless kayak Kurang ngabdi kayak. gitu. Kayak ada kerjaan belum kelar terus langsung cabut, atau walaupun udah kelar terus langsung cabut, nggak kayak berkecimpung dengan bersosialisasi gitu. Kayak ih apa sih, nggak solid deh gitu. Nggak solid deh gitu. Jadi kayak mereka tuh menganggapnya ini tuh jelek, kayak apa ya, ini nggak solid mereka nganggapnya. Atau kalau kerjanya belum selesai kan bisa aja dikerjain besok ya. Kalau misalnya deadline-nya masih agak lama gitu. Cuman orang-orang yang kontra ini nganggap kalau ya kalau belum selesai kerjain sampai selesai. Jadi lembur gitu loh. Lembur ya. Dan kalau misalnya belum selesai terus mereka udah pulang, malah bikin kelihatan jelek gitu di mata tim atau di mata atasannya. Kalau menurut orang-orang yang kontra. Jadi intinya kalau menurut aku sendiri nih ya, si Tenggo ini tuh bukan soal pulang tepat waktu atau enggak aja, tapi lebih ke gimana kita ngatur biar jam kerja kita ini sesuai tanpa mengorbanin tanggung jawab kita. Kalau kamu sendiri gimana nih, pro atau kontra? Sangat amat pro gak sih kalau kalian? Pro dong, sangat pro. Kalau aku pribadi sih pro ya. Kenapa? Karena fisik dan mental kita kan juga butuh istirahat gitu ya. Gak melulu kerja gitu. Jadi Tenggo ini tuh bisa punya manfaat, bisa ngurangin resiko burnout, bisa ningkatin produktivitas kita, dan juga bisa ngejaga keseimbangan kehidupan antara kerja dan juga kehidupan pribadi. Makanya aku ini pro banget sama si Tenggo-Tenggo ini. Kalau bisa ya teman-teman, jangan dijulitin deh. Benar. Ini kata orang-orang TikTok ya. Ada yang kayak dijulitin gitu karena mereka Tenggo, padahal kayak itu hak kan. Iya, benar. Bukan yang kayak melanggar HAM gitu loh. Oke, wah ini tadi udah dari 4 negara, ini seru banget ya. Ternyata dari keempat contoh yang udah kita bawain tadi tuh
di tiap negara tuh beda-beda ya Beda-beda. budayanya. Ada yang bikin kita terwadu-wadu kayak tadi jam kerjanya sampai 12 jam, ada yang loyalitasnya harus tinggi, tapi ada juga yang membuat kita kayaknya wow nih di negara di Eropa ya. Bener. Yang membuat kita kayak pengen lamar kerja aja deh di Eropa ya. OTW amin ya Masih, semoga. dan sebenarnya budaya kerja ini tuh erat banget sama kaitannya produktivitas dan juga psikologis maksudnya dari si pekerja ini. Jadi walaupun budaya kerja ini banyak yang dianggap sepele, ternyata itu efeknya tuh gede banget sama mental pekerja gitu kan. Makanya dipastiin budaya kerja tuh positif, kita harus menciptakan gitu ya budaya kerja yang positif supaya kita nggak menciptakan loss atau kerugian kan. Iya, sendiri sama perusahaan juga kan. Iya, sayang banget sih kalau sampai nggak menjaga budaya kerja tetap positif tuh. Semoga buat pekerja di luar sana atau kita nih yang bakalan kerja bisa menjaga lingkungan dan budaya kerja kita supaya nggak merugikan siapapun. Oke, bener banget sih Lazika, menurut aku juga kayak gitu. Karena dari kita semua nih udah cerita-cerita soal budaya kerja di berbagai negara. Kayaknya episode kali ini cukup sekian nih. Iya nih, kayak kita harus berpisah deh. Udah bisa lebih lama ya? Nggak bisa nih, udah waktunya. Info 1 jam. Oke guys. Mungkin nextnya bakal ada episode lain. Iya, yang gak kalah seru. Soal OTW podcast. Viralin dong katanya. Iya, tolong ya, kita ada effort. Oke, ada lagi yang mau dibahas nggak nih? Atau nggak ada? Cukup. Nah, karena tadi kita udah bahas banyak dan waktunya juga terbatas ya, jadi kita harus say bye-bye buat teman-teman. Karena kita udah selesai. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!